Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya dimanapun berada, ini edisi khusus bagaimana saya menghadirkan Mbak Dewi di hadapan sahabat semua. Mbak Dewi sudah hampir 1 bulan. Berapa lama? Sini udah 1 minggu. 1 bulan. Nah, Mbak Dewi ini adalah sosok seorang wanita yang sampai sekarang kami belum mengetahui siapa di mana keluarganya. Ya, kemarin diantar oleh teman-teman sahabat-sahabat dari tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak. Karena melihat Mbak Dewi ini hidup di jalanan tanpa keluarga, tanpa tahu siapa sanak saudaranya. Jadi hari ini saya hadirkan khusus di depan teman-teman YouTube semua. Mana tahu nanti ada yang kenal Mbak Dewi, ada yang tahu keluarganya. Mbak Dewi coba lihat kamera, mana tahu nanti ketemu keluarga. Coba ada kamera. Nah, ya Mbak Dewi memiliki ciri ada tato. Tato ini mana Mbak Dewi? Ini tato, ini tato. Apa tulisannya? Dewi Allah. Ini tulisannya, tatonya Dewi Allah, tangan saya sebelah. Buat sendiri ini keadaan waktu mati lampu di daerah Sumatera Pekanbaru perbatasan. Oh. Kirain nyendat mati lampu buat ini. Iya, iya. Bukan juga sombong ya, buatnya waktu itu biusnya es batu. Biusnya es batu doang? Iya. Buat sendiri? Iya. Kenapa terinspirasi Mbak Dewi sampai membuat ini sendiri? Pengen aja namanya, kayaknya kok enak jadi nama si Dewi di sana. Oh gitu. Jadi gue pengen jadi si Dewi. Jadi pengen pakai nama samaran yang dulu lagi. Nama aslinya siapa? Oh, nama asli ada satu saya, kirain Adinda. Nama asli Adinda. Adinda, nama tato. Ada tatonya? Ada. Di mana sekarang? Di rahim. Di perut? Enggak, di ini. Di dalam perut? Enggak, dalam perut. Di rahim saya sendiri. Coba lihat bisa? Nggak bisa dilihat. Itu nggak bisa dilihat itu. Jadi ini mumpung kita ini bisa ngevlog, bisa dialog Mbak Dewi. Mbak Dewi sudah sebulan hidup dengan saya. Sampai sekarang belum ada kabar dan ini kita ingin tanya sebenarnya Mbak Dewi berasal dari mana gitu loh. Orang susah. Orang susah. Berasal dari orang susah, bukan orang kaya. Udah punya suami? Dulu sebelum saya menikah sama Om Kernas ya, dulu. Om Kernas? Iya, Om Kernas ya. Ada saudara saya juga sebelum saya menikah sama dia. Dulu saya pernah menikah sama orang dari Arab Saudi Arabia. Pernah menikah dengan orang Arab? Parlin ya, Parlin. Dia tinggal di daerah Medan, Sumatera Utara, Labuan Batu, daerah Guntur. Medan, Labuan Batu. Labuan Batu, si Guntur, daerah Guntur. Guntur Selangkitang. Guntur Selangkitang. Ya, namanya siapa? Parlin. Namanya Parlin. Dia yang menikahi diriku, bukan saya yang menikahi dia. Parlin menikahi Mbak Dewi. Ya, dia orang apa? Dia orang Islam juga. Apa sukunya? Islam juga. Tapi dikerja lah. Oke, Mas Parlin. Dulu. Mas Parlin, jika melihat Mbak Dewi, sekarang Mbak Dewi sudah. Soal ini itu saya risiko saya nanti. Ya, Mbak Dewi, Mas Parlin, ingat, mungkin jika melihat video ini, Mas Parlin dari Medan, Labuan Batu, si Guntur, Selangkitan, Mas Parlin. Iya, daerah Medan. Mana tahu juga Mas Parlin tahu keluarganya. Kata Mbak Dewi, Mas Parlin pernah menikahinya dulu ya. Iya. Tahun berapa itu Mbak Dewi? Inilah masih usia 17 tahun. Oh, lama. Udah lama. Lalu setelah dari Mas Parlin nikah lagi dengan siapa? Setelah dari dia saya nggak pernah ketemu lagi dengan Nggak ada menikah lagi nggak dengan orang lain. Jadi itu suami pertama, suami cuma itu aja. suami saya. Kalau Suami saya udah di Arab. oh pernah di Arab. Ya. Sama Parlin ini pernah merantau ke Arab. Oh jadi Mbak Dewi pernah jadi TKI. Nggak pernah jadi TKI saya. Jadi di Arab ngapain? Ikut dia lah. Dia sering kerja di studio si Parlin ini. Saya nggak suka saya di Studio apa? Kayak artis gitulah. Saya nggak pernah ngikutin dia kan gitu. Tapi kan dia nggak pernah tahu siapa nama asli saya kan gitu. Iya. Jadi saya pun kadang sering singgah karena tapi nggak pernah ada mungkin pindah kerja. Sekarang ini seingat Mbak Dewi, asal Mbak Dewi itu dari mana? Asal alamatnya? Ponorogo. Hah? Ponorogo. Dekat daerah Bandung. Bisa, jadi iso ngomong Jawa? Iso, Saiti nggak ngerti kabeh ngomong. Saya ngerti Siti. Ngerti Saiti? Aku ngerti. Aku asli ngomong Ponorogo, cedek Bandung. Hah? Ponorogo, cedek Bandung? Yo, oke. Bandung di kok? Waduh. Ngomong Jawanya udah agak lupa ya. Susah ngomong Jawa ya. Saya mau juga
Semalam itu saya saking kesalnya saya sampai loncat ya. Ini mungkin nggak percaya orangnya. Ya. Dari daerah daerah Sultan saya loncat dari langit ke bumi itu 16 meter saya loncat. Ternyata Saya berani itu loncat saya ya. nggak jauh beda dengan Mas Bambang juga kisahnya. Saya ini. berani loncat itu dari langit ke bumi 16 meter saya loncat. Mbak Dewi loncat dari langit ke bumi 16 Meter, 16 meter tingginya. nggak mati. Enggak mati. Mesang mungkin. Ya, itu saya itu. Saya kalau ngomong ini enggak ngerti kali Pak. Iya. Tapi aku dengar Mbak Dewi katanya bisa ngaji nih, luar biasanya. Ngaji, bukan sok pinter ya. Iya. Ngerti, tahu sedikit, saya tahu. Coba baca Al-Fatihah dulu, coba. Begini ya Om. Saya kasih tahu aja. Boleh. Sebenarnya kepala ini bukan kepala saya pakai. Sebenarnya kepala ini bukan kepala. Bukan kepala saya. Nah, dulu laki-laki ini dia berani berondong di dalam perut saya kan gitu. Jadi saya keluarkan di Bandung pakai bidan belek perut saya, jadi saya pakai kan gitu. Kemudian laki-laki ini kadang dia orang Ponorogo, daerah Jakarta Bandung kan begitu. Jadi ini kepala siapa nih sekarang nih? Kepala yang dalam perut saya ini yang dibawa sama suami saya Separlin itu. Mana taunya dia nyambung kan gitu ngomong tentang saya ataupun ada familinya tadi mana, entah di Medan Enggak, Sumatera. Mbak dulu kan bertato ini. Dulu nggak bertato saya enggak. Saya pingin aja buat Mbak ini. Dewi pernah mungkin hidup di dunia bebas. Di dunia bebas pernah. Di dunia Seks malam juga bebas, saya pernah. dunia malam. Pernah. Pernah Tapi dunia saya malam. singgah baik-baik kok, baik-baik. Waktu itu saya pernah singgah di perbatasan kan. Perbatasan itu Sumatera Pekanbaru ya dari Ya, sedikit. ya. Saya baik-baik ngomongnya loh. Waktu itu rambut saya semoting segini, saya pakai gaun menampil. Saya jelek pertama datang ya. Saya pakai sendal swallow warna kuning. Ya, Saya permisi bebas sama Kak Nita ini kan. Entah mungkin dia yang punya warung kan, kayaknya kayak tempat jualan kayak kafe dunia malam, nggak tahu lah di sini tempatnya. Kenapa Jadi Mbak saya bisa singgah. sampai terjerumus di dunia malam? Saya singgah aja ke Oh, situ. singgah dunia malam. Saya singgah gini. Permisi gitu ya kan. Saya udah pernah jadi pekerja pembantu rumah tangga juga sudah pernah. Tapi saya pakai aja kepala ini kan gitu. Iya. Saya bilang, "Permisi Kak." Gitu. Sore-sore gini lah lagi makan siang, nggak tahu masih ada anggota yang mungkin kan. Terus bisa ketemu tuan rumah, saya begitu. "Oh iya, masuklah," katanya kan gitu. Tapi dia lagi mau makan kan gitu. "Bisa Kak kerja di sini?" "Kak, boleh saya kerja di sini," gitu kan. "Oh bisa lah sini lah Dek," kata dia gitu ya kan. Cuman ya bantu dia Lalu Mbak Dewi akhirnya jadi pelayan di situ. Hah? Jadi pelayan di rumah kafe itu. Ya itulah bantu dia, rupanya dia nggak pernah cerita bahwa warung itu pun warung dia, kata kayak temennya tadi belum cerita juga sama saya, bukan Mbak Dewi di warung dia. itu lalu menjadi pelayan seks juga gitu di situ. enggak pelansik enggak. Oh. Cuman kayak tempat-tempat di dunia malam kayak diskotik, kayak kafe gitu. Kalau udah dikerja di dunia seperti itu otomatis kan pasti di dunia itu Ya, dunia itu bebas. yang saya singgah ini mungkin udah ngeri gitu, yang saya lakukan udah ngeri kali kan gitu. Dan resiko itu udah luar biasa. Jadi Mbak sudah menjalani itu Mbak Dewi ya. Itu di daerah mana itu kemarin? Di daerah perbatasan Sumatera Pekanbaru ini jauh itu, ngeri itu. Iya. Daerah Sekarang saya tanya Mbak Dewi, ada nggak rindu sama keluarga? rindu juga iya, tapi Siapa nama ibu Mbak Dewi? ibu angkat Ibu kandung? enggak, ibu angkat ada Kartini Ibu angkat Kartini. di Jakarta dia sebenarnya. Tinggal di Jakarta. Ibu kandung? Sudah almarhum ya Allah. Pernah nggak doakan ibu Mama kandung? nggak ada lagi, Mama udah nggak ada lagi. Bapak? ayah masih ada. Siapa nama bapak kandung? Nggak pernah dikasih tahu saya, Nggak pernah kasih tahu. pernah sama sekali dikasih tahu. Sedih Mbak ya. Tapi begini, semalam itu kan saya pernah jalan kan, tapi dapat orang nggak percaya. Sebenarnya aku tuh nyesel, kenapa aku bisa balik lagi ke Beringin Sangkitang. Aku kok bisa ke situ lagi, ngapain kan gitu. Ini saya yang ngomong ya kan. Ngapainlah aku balik lagi ke Beringin Perladangan. Aku ngapain di sana, ikut siapa aku tadi di sana kan gitu. Mbak kenapa menangis nih? Sedih aja kan kadang-kadang. Aku juga mau pura-pura sholat, mau pura-pura coba aku pura-pura ke gereja, mungkin ada rumah di sana kan. Ngobrol ngomong gitu, aku diem aja kan gitu. Nanti kamu pada ngaji gini enggak? Bukan sok pengen teman tahu ngerti kan gitu. Tapi ngaji bisa Mbak ya?
Coba ngerti. Ustaz pengen denger Mbak Dewi baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil Masya Allah. Surat yang lain ada yang apa? Coba ayat kursi. ayat kursi singkat ada. Ayat kursi singkat. Tapi nggak usah pakai Al-Fatihah. Nggak usah. Ya. Atayna kal kausar bisolli rabbika wa natina sa'in. Itu ayat kursi yang singkat 3 ayat. Tapi kalau yang panjang nggak mungkin saya baca sendiri. Gitu. Wah, Inilah sedikit kisah Mbak Dewi. luar biasa itu. Dengan kondisi dia seperti ini, perlu sahabat-sahabat ketahui sampai sekarang kami belum mengetahui siapa keluarga sanak famili Mbak Dewi. Jadi sahabat-sahabat semua bisa lihat wajah Mbak Dewi yang cantik ini. Coba lihat Mbak Dewi. Mana tahu nanti ada keluarga yang tahu Mbak Dewi. Sahabat-sahabat di YouTube, mohon di-share video ini supaya mungkin orang tuanya sedang merindukan Mbak Dewi, anak-anaknya, suaminya yang kita belum tahu keberadaannya. Asbab video ini sahabat semua nge-share, mereka bisa berjumpa dengan Mbak Dewi yang sekarang kondisi kejiwaannya masih labil, masih agak sakit. Ya, Mbak Dewi bersama kami di Pondok Pesantren Rehabilitasi Quranic Healing Indonesia. Sahabat semua yang hari ini masih diberi akal lebih baik daripada Mbak Dewi. Resikoku Kak. Ya, Aku bisa balik lagi gitu. Ya, nih Mbak Dewi ngomong perasaannya. Kadang saya berani kan ke asrama pakai rok SMP. Kadang saya mau berkawan pakai rok SMA kan. Ya. Kok itu udah resiko saya kan Ya. sampai aku kadang-kadang berpikir gini, masa mau maaf ya Om ya, bukan cakap sombong ya. Kok seandainya aku balik ke Labuan Batu, mungkin bisa ketemu aku sama kakak iparku itu. Oh, kamu Labuan Batu? Di Labuan Batu Kecamatan Selangkitang ini kan. Labuhan Batu, Kecamatan Selangkitang. Mungkin bisa ketemu Dewi. mungkin kan, ada sort family ya. Sudah ada kan? gambaran besar bahwa beliau dari Labuan Batu, Ada family saya Selangkitang. itu kan, gitu. Di situ dia punya usaha juga gitu. Soalnya jualan Mbak Dewi emas di pokoknya situ. yang penting Ketemu sambil dia. menunggu keberadaan Payah. keluarga, sambil menunggu keberadaan keluarga, Mbak Dewi tetap sabar dulu di sini ya. Kita hidup di pesantren, ikuti program di pesantren. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat saya di YouTube, apabila hari ini Allah masih berikan akal jiwa yang lebih baik, maka disyukuri. Kita syukuri jiwa dan akal yang baik tadi. Jangan sampai kita rusak dengan pergaulan bebas, apalagi sampai mengonsumsi narkoba. Ya, karena kita tidak tahu kehidupan kita esok di kemudian hari. Yang jelas kita ikhtiar jaga jiwa dan raga kita agar tetap baik, agar tetap baik dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Mungkin itu dulu sahabat-sahabat semua. Terima kasih buat sahabat yang menge-share video ini, dibagikan terkhusus itu untuk warga Labuan Batu, Kecamatan Langkitang. Saudara kita Mbak Dewi ini, Siapa tahu bisa ketemu saudara angkat. siapa tahu ketemu saudara angkatnya yang di sana. Saudara tiri saya sendiri. Saudara tiri juga. Bisa ketemu lagi. Ketemu senang lagi. Saya. Masya Jadi nggak Allah. sedih saya di sini. Ya dia biar nggak sedih sini ya. Mbak ini kadang nangis-nangis sendiri di malam hari. Mungkin dia rindu dengan orang-orang dicintai. Sabar Mbak ya. Ini seperti ini Mbaknya nangis nih. Ini tetesan air matanya sangat. Sabar Mbak ya. Ya. Insya Allah tetesan air mata itu akan jadi penghapus dosa kita Mbak ya. Jangan nangis lah, jangan apa tangisan tadi. Kadang-kadang saya sedih aja. Kok bisa saya balik ke sana? Dia sedih kalau bisa balik ke sana. Saya tunggu kabar-kabar semua, sahabat-sahabat semua. Ketemu lagi gitu ya. Pengen ketemu keluarganya. Sabar Mbak ya. Sabar. Ya. Mungkin itu sahabat di YouTube. Kadang-kadang nggak percaya. Itu yang bisa kita berikan informasi ini. Semoga sahabat semua bisa membantu menyebarkan video ini agar Mbak Dewi bisa berjumpa dengan keluarganya. Bisa ketemu, senang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya.